untuk semester 2 mulai tanggal 3 Januari ada aturan yang resmi yang sudah menyatakan bahwa mulai semester 2 maka semua wajib mengikuti PTM terbatas dengan alasan yang tadi saya sampaikan Ayah Bunda, bahwa ketakutan kita akan paparan virus itu tidak lebih besar efeknya daripada efek karakter yang tidak terbentuk, rusaknya moral bangsa jika ini masih tetap diteruskan, anak-anak dijauhkan dari sekolah dan sebagainya. Kemudian untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam marilah tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan memulai kegiatan parenting reorientasi KBM semester 2 bersama kepala sekolah Ustazah Santi Nurhayati SPD. Adapun susunan acara sebagai berikut: tilawah Quran, kemudian ada presentasi dari kepala sekolah dan penutup. Untuk mendapat keberkahan acara pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak ke acara selanjutnya, tilawah Quran. Monggo ayah bunda bisa dibuka mushafnya atau Al-Qur'annya, kita murojaah bersama-sama di surat An-Nasr. Dimulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada ayah dan bunda yang sudah murojaah bersama-sama surat An-Nasr. Ada 3 ayat. Baik, semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran menambah kekhidmatan dan keberkahan pertemuan virtual pada pagi hari ini. Baik ayah dan bunda, insya Allah sebelum kita menyimak presentasi atau penyajian dari Ustazah Santi, perkenankan saya, Romi, untuk membawakan acara pada pagi hari ini. Saya akan terlebih dahulu membacakan SOP parenting pada pagi hari ini. Yang pertama, jika ada ayah atau bunda yang belum bergabung, silakan langsung menghubungi nomor yang sudah kami berikan. Kemudian saat parenting berlangsung, ayah dan bunda dipersilakan untuk
menonaktifkan mikrofon dan mengaktifkan kamera. Apabila ingin bertanya, ayah dan bunda akan dipersilahkan untuk dinyalakan mikrofonnya. Kemudian jika ingin bertanya, ayah bunda langsung bisa menggunakan mikrofon ataupun menulis di kolom komentar. Itu insya Allah ayah bunda. Sudah siap semua ayah dan bunda? Baik, ayah dan bunda, insya Allah untuk link presensi akan kami bagikan setelah kegiatan parenting. Insya Allah nanti ayah bunda silakan menyimak pemaparan atau penyajian dari Ustazah Santi dengan khusyuk, dengan baik. Harapannya nanti akan banyak informasi yang akan kita terima. Siap nggak ayah dan bunda semuanya? Siap, insya Allah. Yang penting tersenyum ayah bunda. Oke, kita senyum dulu ayah bunda. Yang belum dinyalakan kameranya boleh dibuka dulu ayah bunda kameranya sambil senyum ayah bunda. Oke, alhamdulillah ya, sambil tersenyum ya ayah bunda, sambil menyimak, sambil tersenyum, sambil happy. Insya Allah nanti mudah-mudahan materinya bisa tersampaikan dengan baik. Baik, langsung saja kepada Ustazah Santi Nur Hayati SPD, Kepala Sekolah SDIT Harapan Bunda 2 Purwokerto, kami persilahkan. Baik, terima kasih jazakallah Ustadz Romi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, telah memberikan kesempatan kepada kita hari ini, diberikan kesempatan untuk hidup kembali setelah kita sudah ditidurkan tadi malam. Alhamdulillah masih dalam kondisi sehat, dalam kondisi tetap iman Islam. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat dan semua umat yang istiqomah dan merindukan syafaat beliau di yaumil akhir. Ayah bunda yang saya cintai, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah bunda semua level 3 dan level 4 yang saya hormati, Ketua Komite SDIT Harapan Bunda 2, yang saya hormati jajaran pengurus komite kelas level 3 dan level 4, dan seluruh ayah bunda level 3 dan level 4 yang saya banggakan. Pada kesempatan pagi ini, izinkan saya untuk menyampaikan, memaparkan konsep pembelajaran, kemudian program sekolah di semester 2, karena di awal Januari ini ada beberapa hal yang cukup perubahannya cukup drastis ya dibandingkan dengan semester 1, sehingga perlu saya adakan acara ini agar ayah bunda menjadikan sarana ini kesempatan bertemu dengan saya secara virtual, walaupun secara virtual, untuk menanyakan, memberi masukan gitu ya, demi perkembangan lembaga kita. Harapannya agar ada komunikasi ya, komunikasi yang baik antara sekolah, sinergi yang baik antara orang tua dan sekolah, dan jalur memberi masukannya jelas gitu ya Bu, ayah bunda, bahwa masukan untuk lembaga kepada wali kelas, jika kepada wali kelas belum mendapatkan jawaban yang memuaskan, bisa langsung ke kepala sekolah. Begitu, saya izin share dulu materi pada pagi hari ini. Alhamdulillah sudah 47 peserta yang bergabung di pagi hari ini. Harapannya ada 100 orang ya, karena jumlah siswa kelas 3 ada 60, jumlah siswa kelas 4 45, atau sekitar 105 kalau semuanya bisa join di Meet pagi hari ini. Mohon waktu, masih loading.
Sebentar. Baik, sambil menunggu presentasi tampil di layar, saya sampaikan terlebih dahulu hal yang baru di semester 2 adalah perubahan PTM, Ibu. PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas di semester 2. Ketika semester 1 kemarin, pelaksanaan PTM masih berada di kendali pemerintah daerah, ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing, sehingga kita masih menggunakan kebijakan dari pemerintah daerah, sekolah-sekolah apa saja yang boleh melakukan PTM. Bismillah. Baik, Ayah dan Bunda, insya Allah. Alhamdulillah sudah masuk lagi, Ustaz. Oke, barakallah Ustazah. Monggo Ustazah. Ya, ini salah satu contoh kendala pembelajaran online, ya. Sehingga pemerintah pusat, ya, tadi saya sampaikan ulang bahwa sejak tanggal 3 Januari sudah ada SK bersama 4 menteri, Kementerian Dalam Negeri, Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan dan Agama, mengeluarkan SK untuk memberlakukan PTM 100%. Artinya anak-anak sekarang sudah kembali ke sekolah secara normal, seminggu full, karena kita sudah terbiasa dengan 5 hari kerja, maka kita full 5 hari kerja, 5 hari sekolah maksudnya, sampai dengan hari Jumat. Akan saya paparkan, Bunda, saya coba paparkan kembali bahwa kenapa PTM diberlakukan 100%,
Ini ada beberapa alasan yang sangat mendasar yang disampaikan oleh kementerian kemarin, kementerian dari keempat kementerian kemarin di webinar secara serentak nasional seluruh kepala sekolah, bahwa ketakutan kita akan paparan sudah terlihat, Ayah Bunda? Iya, Sudah, Ustazah. Oke, nggih. Baik. Sudah. Oke, nggih, alhamdulillah. Bahwa ketakutan kita akan terpapar virus COVID-19 tidak sebesar efek dari pembelajaran daring atau dijauhkannya anak-anak dari sekolah. Ini ada beberapa hal dampak sosial negatif yang berpotensi terjadi ketika siswa tidak kembali ke sekolah. Ya. Yang pertama ada resiko putus sekolah. Ya. Yang kedua adanya perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran daring. Ini mengakibatkan kesenjangan capaian pembelajaran, terutama untuk anak-anak dengan sosioekonomi yang berbeda. Kebetulan di SDIT Harapan Bunda kita memiliki konsumen atau stakeholder peserta didik dengan orang tua yang mampu untuk memfasilitasi baik HP maupun laptop maupun kuota internet. Sementara di belahan daerah yang lain, hal ini menjadi kendala tersendiri. Yang ketiga, tanpa sekolah, banyak anak-anak yang terjebak di kekerasan rumah tanpa terdeteksi oleh guru. Dan ini fakta ya Ayah Bunda bahwa ternyata ketika pembelajaran dikembalikan ke sekolah, banyak orang tua yang tidak siap. Dan ini menimbulkan kekerasan di rumah ya, karena anak-anak tiba-tiba jadi susah dikendalikan, susah diatur, orang tua tidak siap mental untuk bisa menjadi guru yang sebenarnya di rumah begitu. Kemudian yang keempat, banyak orang tua yang tidak bisa melihat peranan sekolah dalam proses belajar mengajar apabila proses pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka. Jadi sebagus apapun skenario pembelajaran online yang sudah kita rancang dengan baik, tetap tidak memuaskan bagi orang tua karena orang tua ingin anak-anak tidak berada di rumah gitu dalam proses pembelajaran, karena ada beberapa poin-poin kemudian tahapan-tahapan yang mereka tidak bisa penuhi di rumah, dan itu hanya bisa terpenuhi ketika ada tatap muka di sekolah. Kemudian yang kelima, studi menemukan bahwa pembelajaran di kelas menghasilkan capaian akademik yang lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran jarak jauh. Ini sih kalaupun capaian akademik sebenarnya tidak lebih penting daripada terkait dengan pembentukan karakter ya Bunda ya. Kemudian yang keenam, ketika anak tidak lagi datang ke sekolah terjadi peningkatan resiko hal-hal yang kalau yang sekolah menengah atas berarti ada pernikahan dini, eksploitasi anak ya terutama perempuan, ada beberapa anak yang akhirnya oleh orang tua dipaksa untuk berhenti karena disuruh bekerja dan sebagainya. Apalagi dengan efek-efek yang lain, misalkan anak sekarang jadi sangat lekat dengan gadget seperti itu, dan ini yang harus kita sembuhkan. 2 tahun bukan waktu yang pendek ya Ayah Bunda, dan ini sudah membentuk sebuah habituation atau kebiasaan pada anak-anak yang kami dari pihak sekolah butuh sekali bantuan dari orang tua untuk senantiasa memotivasi anak-anak agar bersemangat lagi untuk kembali ke sekolah. Kemudian untuk pengaturan pembelajaran tatap muka dari hasil webinar kemarin, bahwa satuan pendidikan sekarang berada di kendali Kemendikbud ya, artinya bahwa pelaksanaan PTM ini sekarang pemerintah daerah tidak terlalu banyak ikut campur. Pemerintah daerah tidak diperbolehkan untuk menambah syarat ataupun mengurangi syarat pelaksanaan PTM 100% di satuan pendidikan. Pemda tidak boleh melarang PTM terbatas bagi yang sudah memenuhi kriteria dan tidak boleh menambah kriteria yang lebih berat. Kemudian yang kedua, orang tua peserta didik hanya boleh memilih, ya, dapat memilih PTM terbatas berupa online ataupun luring, ya artinya boleh online atau offline bagi anaknya hanya sampai di semester 1. Berarti terakhir adalah kemarin Desember. Bahwa di Harapan Bunda ada sekitar 5 anak yang kami layani secara online ketika teman-temannya sudah datang PTM terbatas pekan 2 kali, dan ini kami
masih melayani karena memang pada saat itu kebijakannya begini ya. Orang tua boleh milih. Kalau tidak diizinkan ke sekolah, maka sekolah harus melayani anak-anak yang online. Tapi untuk semester 2 mulai tanggal 3 Januari ada aturan yang resmi yang sudah menyatakan bahwa mulai semester 2 maka semua wajib mengikuti PTM terbatas dengan alasan yang tadi saya sampaikan Ayah Bunda, bahwa ketakutan kita akan paparan virus itu tidak lebih besar efeknya daripada efek karakter yang tidak terbentuk, rusaknya moral bangsa jika ini masih tetap diteruskan, anak-anak dijauhkan dari sekolah dan sebagainya. Kemudian untuk aturan yang ketiga, satuan pendidikan yang nanti terbukti melanggar protokol kesehatan akan diberi sanksi administratif dan dibina oleh Satgas Penanganan COVID-19. Jadi kami lembaga kemudian satuan pendidikan juga tetap mencoba maksimal menegakkan protokol kesehatan, tetap cerewet ya, mengingatkan anak-anak untuk tidak buka masker dan sebagainya. Nanti ada kegiatan memang anak-anak yang membuka masker, tapi nanti insya Allah kita akan setting bagaimana caranya agar anak-anak tetap terlindungi, jaraknya dan sebagainya. Jaraknya aman dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian yang saya sampaikan lagi aturan-aturan yang kemarin hasil dari webinar sebelum saya masuk dengan materi yang sudah saya susun. Yang pertama terkait dengan vaksinasi Ayah Bunda. Alhamdulillah PTK, tenaga pendidik dan kependidikan di Harapan Bunda 2 100% sudah vaksin 1 dan vaksin 2. Sedangkan untuk orang tua, wali murid diharapkan bisa mendorong anaknya untuk bisa mengikuti vaksin ya. Walaupun vaksinasi bukan merupakan persyaratan PTM terbatas. Artinya beberapa anak yang kemarin belum mengikuti vaksinasi karena beberapa alasan tetap diwajibkan untuk PTM. Ya, tidak kemudian itu dijadikan alasan sekolah untuk melarang siswa berangkat ke sekolah. Silakan anak yang kemarin belum sempat ikut vaksin, kelas 3 dan kelas 4, insya Allah nanti tanggal 18 ada vaksinasi dosis 1 bersamaan dengan anak-anak kelas 1 dan kelas 2 untuk bisa mengikuti di tanggal 18. Tanggal 18 Desember. Baik Ayah Bunda, PTM 100% ini wajib diikuti oleh seluruh siswa. Orang tua boleh memilih pembelajaran online maupun offline hanya di semester 1 seperti yang tadi saya sampaikan. Mulai 3 Januari maka seluruh siswa diwajibkan untuk datang ke sekolah. Beberapa siswa yang kemarin masih memiliki pembelajaran online sudah saya hubungi secara pribadi ya, karena menjadi tugas kepala sekolah untuk mengedukasi orang tua yang masih belum mengizinkan anaknya kembali ke sekolah yang pertama, dan yang kedua kemudian tugas kepala sekolah dalam mengedukasi orang tua yang masih belum mengizinkan anaknya untuk diikutkan di vaksin 1 maupun 2. Kemudian waktu PTM pembelajaran tatap muka terbatas masih dalam kata-kata terbatas ya Ayah Bunda. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ada penambahan durasi berangkat ke sekolah. Mohon di-mute Ustadz Romi. Santi. Iya. Mohon maaf, slide-nya belum berpindah Ustazah. Oh, belum berpindah. Sudah, Us. Sudah berpindah, Us? Barangkali bisa di-mute, Ustadz. Burger jumbo, burger kecil. Ini, Pak. Ini, Pak. Burger jumbo. Atas nama akun Kurnia Lintang, mohon di-mute dulu. Oke, terima kasih. Sudah terlihat? Sudah Ustazah. Sudah, ya. Terima kasih. Untuk PTM 100%, tadi sudah saya sampaikan, sekarang saya masuk ke waktu PTM ya ya Bunda. Waktu PTM ini 5 hari selama sepekan, kemudian waktunya.
Kemarin ada informasi bahwa maksimal 6 jam. Nah, ini ada perbedaan persepsi. Kemarin ada anggapan bahwa 6 jam itu adalah 6 kali 60 menit. Ya, padahal yang sebenarnya 6 jam itu adalah 6 jam pelajaran. Dan 1 jam pelajaran itu 35 menit. Maka kita masih tetap 5 hari sekolah dengan durasi waktu di sekolah selama 6 kali 35 menit atau sekitar maksimal 3,5 jam. Begitu. Kemudian untuk kurikulum, harapan Bunda 2 masih menggunakan kurikulum darurat. Ini juga kebijakan dari Kemendikbud ya Bunda, bahwa selama COVID-19 kita diperbolehkan satuan pendidikan menggunakan kurikulum 2013 darurat. Sudah dibedah gitu ya oleh seluruh level ya bersama saya. Tidak ada perubahan yang begitu drastis, tapi ada pengurangan-pengurangan KD yang memang tidak esensial karena waktu belajar kita hanya masih sedikit, maka anak-anak tidak perlu dibebani dengan materi-materi kurikulum yang terlalu berat. Ya. Jadi nanti insya Allah dengan kurikulum 2013 darurat, anak-anak justru akan semakin kokoh di KD-KD tertentu yang memang itu esensi begitu. Kemudian untuk ekstrakurikuler dan outing Ayah Bunda. Ekstrakurikuler dan outing insya Allah akan bisa kita realisasikan, doakan, karena aturan dari Kemendikbud adalah menunggu 2 bulan. Menunggu 2 bulan PTM aman, tidak ada kasus, insya Allah kita bisa mulai ekstrakurikuler. Untuk kelas 3 dan kelas 4 nanti akan ada ekstrakurikuler wajib yang akan kita coba realisasikan, yaitu pramuka. Ya. Kemudian untuk outing ini kan sebenarnya program unggulan harapan Bunda ya, bahwa nanti setelah setiap selesai tema kita pasti akan outing, akan keluar, akan menuju ke suatu tempat yang sesuai dengan pembelajaran selama 1 tema tadi atau selama 1 bulan, agar anak-anak mendapatkan pembelajaran konkret tidak hanya secara teori saja, tapi nanti outing itu adalah menguatkan pembelajaran yang sudah diterima di kelas. Gitu. Kemudian untuk vaksinasi, harapan kami adalah target harapan Bunda 2 vaksinasi siswa 100%. Semoga ini bisa mendapatkan dukungan dari orang tua, barangkali bisa dibantu untuk memotivasi anak-anak gitu ya. Kemudian untuk bisa mentaati aturan dari pemerintah, vaksinasi siswa 100% bisa tercapai gitu. Kemudian untuk selanjutnya sebentar saya akan lanjutkan dulu. SOP PTM sudah terlihat Ustadz Romi? Sudah. Oke ya. SOP PTM sesuai dengan tata tertib sekolah, bahwa jam sekolah siswa kelas 3 dan kelas 4 jam 7.15 siswa sudah sampai di sekolah, bukan baru berangkat ya Ayah Bunda, tapi sudah sampai di sekolah. Karena jam 7.15 anak-anak sudah masuk ke dalam kelas dan sudah masuk ke dalam kegiatan awal atau kegiatan pembuka, yaitu sholat duha dan zikir pagi. Kemudian kepulangan siswa adalah pukul 11 siang. Mohon diantar dan dijemput tepat waktu. Jika ada ananda atau siswa yang menginginkan dijemput terlambat, untuk tidak dituruti gitu, karena nanti akan ada penumpukan siswa di sekolah. Jadi diantar dan dijemput tepat waktu itu adalah salah satu tata tertib sekolah. Kemudian berseragam, ini sudah kita berlakukan. Kemarin PTM terbatas di semester 1 memang tidak ada ketentuan berseragam, artinya anak-anak memang diperbolehkan untuk tidak berseragam. Ini menjadi ketentuan baru di semester 2 setelah seluruh sekolah memang diberlakukan 100% PTM. Kemudian bermasker medis ya Bunda, bukan bermasker kain. Kalau bisa bermasker medis, jika tidak memiliki masker medis silakan bermasker biasa, nanti di sekolah diganti dengan masker medis. Anak-anak diperbolehkan untuk meminta ke admin ya, karena selama ini juga
anak-anak jika ada yang putus, rusak, atau mungkin sudah basah gitu ya, beberapa jam boleh berganti minta masker ke guru kelasnya. Karena di seluruh kelas sekarang sudah tersedia masker medis, kemudian hand sanitizer, dan P3K pertolongan pertama ya, kayak kayu putih, kemudian minyak but-but gitu yang pertolongan pertama saja. Kemudian prokes ya. Prokes ini tetap kita tegakkan ayah bunda, walaupun sebenarnya di tataran empiriknya, di fakta di lapangannya anak-anak masih belum bisa konsisten. Ya kami maklum karena memang usia anak-anak memang usia sedang banyak bergerak ya, banyak bermain, masih senang sekali lari-lari, kejar-kejaran, tangkep-tangkepan sama temennya gitu ya. Itu yang harus kita senantiasa ingatkan ya. Mohon bantuan juga dari orang tua untuk bisa mengondisikan Ananda, diingatkan kembali bahwa nanti di sekolah tetap jaga jarak, jangan lepas masker, sering cuci tangan, begitu. Untuk aturan lain ayah bunda terkait dengan seragam, ada di hari Jumat kita ada seragam bebas muslim. Seragam bebas muslim ini saya tegaskan kembali bahwa tidak diizinkan khususnya anak perempuan untuk menggunakan bawahan legging atau celana yang sangat straight itu dengan atasan yang pendek. Jika menggunakan legging maka atasannya harus menggunakan atasan tunik yang di bawah lutut. Mohon maaf, ini menjadi aturan sekolah karena berkaitan dengan etika, sopan santun, dan menutup aurat seperti itu. Kemudian untuk anak laki-laki tidak diizinkan untuk menggunakan atasan kaos oblong tanpa kerah ya. Kaos oblong tanpa kerah ini biasanya dipakai untuk bermain, tapi untuk masuk ke lingkungan sekolah diharapkan anak-anak menggunakan kaos yang lebih resmi, misalkan berkerah seperti itu. Diutamakan yang hem atau baju muslim. Kemudian tidak menggunakan perhiasan untuk anak-anak putri ya, termasuk juga riasan. Karena beberapa siswa ternyata menggunakan ini yang buat bibir, lip gloss apa ya kalau nggak salah gitu. Dan itu tidak diperbolehkan ayah bunda. Mohon untuk diberikan edukasi ke Ananda. Anak-anak tidak perlu menggunakan perhiasan dan riasan. Karena juga nggak kelihatan juga kan pakai masker gitu ya. Ini ada juga di aturan ustadz dan ustadzah. Ustadzah juga tidak diperbolehkan menggunakan riasan dan menggunakan perhiasan yang berlebihan. Kemudian yang ketiga, di semester 2 ini ada aturan baru yaitu warna sandal sesuai dengan kelas. Mohon maaf jika kemarin cukup memberatkan orang tua, cukup membuat orang tua repot karena harus mencari warna sesuai dengan kesepakatan yang dengan wali kelas. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menertibkan Ananda ketika sandal tidak berada di loker. Kita akan tahu kalau sandalnya biru berarti level berapa nih yang ada yang belum tertib ya. Kalau misalkan sandalnya tidak jelas tiap kelas, maka kita akan bingung cari anak siapa nih yang masih belum tertib menaruh sandal sepatu di loker. Jadi ini kita mulai dari pewarnaan dulu ya, mengklasifikasi warna agar memudahkan mengingatkan melalui sound utama di sekolah gitu. Saya lampirkan jadwal ayah bunda, jadwal untuk kelas 3 dan kelas 4. Kelas 3 dan kelas 4 kedatangan jam 7.15, pada pukul 7.15 sampai dengan pukul 7.45 Ananda melakukan kegiatan duha dan dzikir, kemudian dilanjutkan dengan KTM sampai dengan pukul setengah 10, kemudian pada pukul setengah 10 sampai dengan 9.45 atau 10 kurang 15 menit Ananda ada kegiatan snack time. Nah ini yang baru, snack time ini nanti kalau kemarin anak-anak 3 hari kemarin, pekan yang lalu anak-anak diperbolehkan membawa snack dari rumah, maka mulai pekan depan snack anak dikoordinir dari badan usaha atau pemesanan snack sekarang sudah bersifat wajib untuk seluruh siswa Harapan Bunda 2. Kemudian di jam 9.45 sampai dengan jam 11 ada kegiatan, jam 11 kurang 5 menit ada kegiatan TTQ yaitu tahfidz dan tahsin Al-Quran. Dan ditutup dengan closing pada pukul 11 kurang 5 menit
insya Allah pada pukul 11 anak-anak sudah diperbolehkan meninggalkan lingkungan sekolah. Saya sampaikan tentang pembelajaran TTQ, Ayah Bunda, tahfidz dan tahsin Quran. Tahfidz dan tahsin Quran dilakukan di sekolah dengan durasi 70 menit, ya, 40 menit untuk tahfidz, 30 menit untuk tahsin. Di semester kemarin selama pandemi kita memang betul-betul sudah tidak sesuai dengan target, ya, tahfidz maupun tahsinnya. Tapi itu tidak menjadi masalah bagi kami karena kondisi, situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Kami pun tidak bisa memaksakan orang tua untuk kemudian membantu di rumah. Saya yakin orang tua sudah maksimal mendampingi secara optimal, juga sudah mengingatkan anak-anak begitu, sehingga target tahfidz dan tahsin insya Allah akan kita mulai kita berlakukan di semester 2 di PTM sekarang, ya, insya Allah, karena kita sudah tatap mukanya sudah 5 kali, ya. Target tahfidz kita 1 tahun sebenarnya adalah untuk kelas kecil setengah sampai 1 juz, ya. Jadi untuk kelas besar sebenarnya 1 juz. Kalau anak-anak kelas 3 berarti sudah ada di juz 29, anak-anak kelas 4 sudah ada di juz 28. Untuk tahsin minimal 1 tahun 1 jilid. Itu kalau rutin menyetorkan, kemudian ketika menyetorkan juga tidak ada kesalahan, sehingga ini minimal bisa jadi dalam 1 tahun Ananda bisa masuk ke 2 jilid, ya, artinya 2 buku dia bisa capai. Dan ini mohon doanya semoga bisa tercapai semuanya target kita. Insya Allah di kelas 4 sudah ada yang hampir selesai juz 28, akhir semester 2 insya Allah kita akan selesaikan di juz 27 sebagai kelompok role model, kelompoknya Mas Zain CS, ya. Mas Zain, Mbak Dania, Mbak Olin, kemudian Mbak Farah, kemudian Mbak Najma, Mbak Dena, Mas Romel. Alhamdulillah sudah selesai juz 28, insya Allah tinggal 1 surat. Semester 2 kita akan selesaikan di juz 27. Saya lanjutkan Ayah Bunda yang baru di PTM semester 2. Tadi sekilas sudah saya sampaikan terkait dengan snack siswa. Yang pertama ada snack siswa, yang kedua ada tabungan di semester 2, monggo diaktifkan kembali tabungannya. Kemudian yang ketiga ada, ini yang baru, Harbun Quran Time. Harbun Quran Time ini akan kita berlakukan di semester 2, di mana pada waktu maghrib sampai dengan isya, anak-anak wajib untuk melaporkan dalam bentuk checklist, ya, ataupun mungkin dalam bentuk foto bahwa di jam tersebut melakukan kegiatan Quran Time bersama keluarga, entah itu murojaah, tahsin, ya, menambah hafalan, itu diperbolehkan bersama keluarga di rentang waktu maghrib sampai dengan isya. Dan itu nanti akan kita bekali dengan perangkat-perangkat pembelajarannya maupun semacam stiker gitu, ya, untuk mengingatkan dan untuk memotivasi anak-anak. Dan yang keempat Ayah Bunda, ini ada program baru juga di semester 2 terkait dengan tahfidz dan tahsin, yaitu MTQ siswa dan asatidz atau asatijah. MTQ siswa ini adalah unjuk diri hafalan Al-Quran minimal setengah juz untuk juz 30 dan minimal 1 surat untuk selain juz 30. Jadi Ananda silahkan untuk yang ingin mengikuti kegiatan MTQ siswa, karena ini masih belum wajib, nanti insya Allah untuk awalan dari tim Quran akan menunjuk beberapa siswa untuk bisa tampil, dan ini menjadi sebagai ajang untuk unjuk diri, uji publik hafalan Al-Quran yang sudah diperoleh selama ini, begitu. Begitu untuk snack siswa, saya ulangi kembali, pengadaan snack nanti akan melalui badan usaha Ayah Bunda dengan nominal 4.000 per siswa per hari. Kemudian untuk tabungan siswa dikelola masih oleh BAS. Melanjutkan yang dulu, silakan dilanjutkan untuk level 3 dan level 4. Itu mohon maaf jika ada kekurangan. Insya Allah sudah selesai presentasi saya. Ada yang mau saya kembalikan dulu kepada Ustadz Romi. Terima kasih Ayah Bunda atas perhatiannya.
Baik. Terima kasih. Belum saya tutup ya, Us, barangkali ada pertanyaan. Silahkan. Baik, terima kasih Ustazah Santi untuk presentasi yang sangat memukau. Ya. Kita beri tepuk tangan dulu ayah dan bunda. Masya Allah. Baik, saya dari bunda banyak sekali yang ingin ditanyakan. Tapi berhubung waktu kita juga terbatas karena setelah ini ada sesi 2 ya ayah bunda. Jadi untuk sesi pertanyaan atau sesi tanya jawab kami batasi nggih Ustazah Santi, mungkin maksimal 2 orang ayah dan bunda kami persilakan karena keterbatasan waktu nggih ayah bunda. Jadi nanti setelah ini jam 9 insya Allah akan ada parenting lanjutan untuk level 1 dan level 2. Baik, langsung saja ayah bunda, barangkali ada yang ingin dikonfirmasi, ingin diusulkan, kami persilahkan untuk 2 orang ayah atau bunda terlebih dahulu. Ayah atau bunda, silakan monggo ayah atau bunda. Langsung buka mikrofonnya, tidak apa-apa, sebutkan nama ayah atau bunda, kemudian nama anandanya. Baik, Ustazah, langsung saja ada pertanyaan dari kolom chat untuk untuk snack mulai Senin gimana nggih Ustazah? Ya, insya Allah hari Senin sudah mulai ada snack time, sudah diadakan oleh badan usaha. Saya sampaikan kembali ayah bunda filosofi kenapa di harapan bunda ada snack time, ada snack yang sama ya semua siswa dan juga guru. Kebetulan guru juga nanti snacknya sama dengan siswa dan itu kegiatan snack time nanti akan dilakukan di waktu tertentu dengan filosofi yang pertama adalah nanti karakter yang akan kita bentuk yang pertama adalah bersyukur dengan rezeki yang diterima pada hari itu. Yang kedua, filosofi yang kedua adalah anak-anak nanti akan berlatih untuk antri, mengambil sendiri, tidak dilayani ya bunda, semuanya akan mengambil sendiri, tidak dilayani. Kemudian yang ketiga, ada karakter sabar yang akan kita bentuk di situ. Karena pasti anak-anak harus bergantian, ya, harus sabar dalam antri dan sebagainya. Dan yang keempat, ini untuk karakter yang tadi ya, menerima dan mau mencoba yang baru. Biasanya anak-anak kalau sudah melihat sesuatu yang baru, dia sukanya ciki, sukanya yang gurih-gurih gitu, lihat makanan yang kira-kira jajanan pasar tuh nggak mau lah us gitu. Nah itu nanti ini akan kita bantu agar anak-anak mencoba terlebih dahulu, termasuk nanti penyampaian kandungan gizinya dan sebagainya. Harapannya nanti insya Allah dari badan usaha snacknya sesuai dengan ekspektasi saya ya, karena saya idealis ya. Saya pengennya snacknya yang betul-betul snack yang bergizi dan anak-anak akan tahu kandungan gizi dari semua makanan yang disajikan pada hari itu. Gitu. Insya Allah mulai hari Senin ya ayah bunda, jadi Ananda tidak membawa snack dari rumah, sudah disiapkan di sekolah. Gitu. Monggo, ada lagi silahkan. Ada Ustazah Santi terkait untuk tadi sudah terjawab ya ayah atau bunda untuk snack tidak dibawa dari rumah ya, tadi sudah dijawab ya Ustazah. Oke, kemudian untuk antar jemput atau jemputan, apakah mobil jemputan sudah mulai ada lagi Ustazah? Antar jemput maksudnya nggih? Ini pertanyaannya mobil jemputan gitu. Iya, baik. Kalau yang ini saya belum ada informasi dari badan usaha. Nanti insya Allah akan saya tanyakan ayah bunda terkait dengan antar jemput. Apakah di kelas 3 dan kelas 4 ada banyak yang ikut antar jemput sekolah? Selama ini bagaimana? Karena kemarin sempat terputus 2 tahun ya, sementara saya di harapan bunda baru 3 bulan, tabrak ini jadi belum paham antar jemputnya itu banyak nggak kalau di harapan bunda. Baik, nanti akan saya tanyakan ke badan usaha. Kalau dulu ikut kelas 1. Iya, baik Pak. Nanti akan saya tanyakan kembali data-datanya ya Pak di badan usaha untuk siswa harapan bunda 2 yang ikut layanan antar jemput. Insya Allah secepatnya hari Senin ada informasi. Terima kasih. Selanjutnya Ustazah Santi, pertanyaan terkait seragam. Bisa pesan lewat mana nggih? Kemudian sementara seragam Ananda belum lengkap, bagaimana Us?
Ya, pemesanan tetap melalui badan usaha, bisa melalui admin dulu, admin sekolah, nanti dilanjutkan ke badan usaha. Untuk yang belum lengkap, mohon bersabar, barangkali mungkin memang penyediaannya belum siap ya Ustaz. Gitu. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi. Untuk snack 4.000 per hari, uangnya dititipkan lewat anak atau dibayar langsung per minggu atau per bulan? Dibayarkan bersama SPP di akhir bulan. Nih, ada lagi ayah atau bunda, monggo, masih ada waktu. Ada yang mau langsung boleh, ayah atau bunda, dipersilakan. Terkait tabungan, saya tambahkan ya Romi. Terkait tabungan, silakan ayah bunda diaktifkan tabungannya, berapapun nanti jumlah tabungan yang disetorkan. Insya Allah nanti ada petugas dari BAS yang akan stay di Harapan Bunda 2, dan dari yang kemarin ayah bunda saya perhatikan beberapa ananda yang memiliki tabungan yang cukup, itu sangat membantu untuk membantu tagihan, tunggakan gitu ya, bisa ambil dari tabungan yang selama ini sudah disetorkan gitu. Jadi selain melatih anak-anak juga untuk, kalau bisa anak-anak sendiri yang menyetorkan ya, bukan ayah dan bunda yang datang ke sekolah, dititipkan oleh ananda untuk disetorkan ke petugas bank yang stay di Harapan Bunda 2. Begitu, terima kasih. Baik. Ada lagi terkait tabungan Ustazah, tabungan setiap hari atau bagaimana Ustazah? Untuk ketentuan tabungannya masih belum ada ketentuan resmi yang bisa disampaikan hari ini, nanti bentuknya pemberitahuan melalui WA atau surat resmi nanti Ustaz Romi, karena harus dikembalikan lagi ke BAS. Ada pertanyaan lagi Ustaz Santi, terkait alat makan, snack, apakah dibawa dari rumah atau ditinggal di sekolah? Anak-anak tidak membawa alat makan dari rumah ya, karena di sekolah sudah ada alas untuk snack, satu anak satu alas. Jadi tidak perlu menggunakan alat dari rumah. Ada lagi ayah dan bunda pertanyaan? Insya Allah masih ada waktu. Atau mau langsung menyampaikan? Open microphone, silakan. Monggo, ayah atau bunda yang ingin diusulkan, boleh nggak Ustaz Santi kalau ada usulan ya usul? Boleh. Monggo ayah atau bunda, jika mau usul diperkenankan, boleh melalui kolom komentar atau open microphone. Baik, untuk pramuka, ini bagaimana pertanyaannya Bunda Ernawati Pras? Seragam atau jadwal kegiatannya mungkin ya maksudnya? Bunda Ernawati Pras. Dua-duanya Ustadz. Oke. Terkait dengan seragam pramuka Ustaz Santi dan kegiatan pramuka itu bagaimana Ustazah? Baik, untuk kegiatan pramuka ataupun ekstrakurikuler wajib yang nanti akan kita berlakukan 2 bulan ke depan ya, Bunda Naila, karena kita menunggu semoga tidak ada kasus ya. Kalau tidak ada kasus kita bisa realisasikan kegiatan pramuka. Dan rencananya untuk penggunaan seragam pramuka nanti digunakan pada hari Kamis untuk anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Gitu. Baik, seperti itu Bunda Erna. Terima kasih Ustaz. Baik. Satu pertanyaan lagi Bunda atau Ayah, silakan boleh langsung menggunakan mikrofon. Oh tidak, langsung ini Ustaz Santi ada di kolom chat juga. Kalau tabungan tidak tahu kemana, gimana Us? Terus untuk jadwal pemakaian seragam kelas 4 bagaimana? Oh tabungannya sudah, buku tabungannya sudah hilang mungkin G, maksudnya. G. Kemudian untuk jadwal pemakaian seragam kelas 4, Mbak Ustaz Santi. Ya baik, untuk tabungan, kalau yang buku tabungannya hilang, silakan menyampaikan ke admin sekolah, nanti akan diteruskan ke BAS ya, karena datanya sudah ada di BAS. Sudah ada data semuanya, walaupun anak-anak ketika mengambil harus menggunakan tanda tangan saya, begitu, tapi bentuk rekeningnya per orang, tidak pakai nama sekolah, gitu. Kemudian untuk seragam kelas 3 dan kelas 4 masih sama, insya Allah dengan semester yang dulu-dulu ya sebelum pandemi, hari Senin menggunakan merah putih, kecuali yang berbeda adalah penggunaan seragam olahraga, karena jadwal olahraga tiap kelas berbeda. Tiap level berbeda juga, tiap kelas juga berbeda.
hari Selasa identitas, kemudian hari Rabu batik ya, hari Kamis yang kemungkinan kalau nggak olahraga pramuka, hari Jumatnya yang bebas muslim gitu. Baik, cukup nih Ustaz Santi untuk sesi tanya dan jawab. Insya Allah kalau ada yang ingin disampaikan bisa langsung mengkontak Ustazah Santi, Ayah dan Bunda. Insya Allah untuk sesi tanya jawab selesai, kita akan beranjak ke sesi penutupan. Terima kasih kepada seluruh ayah dan bunda level 3 dan level 4 yang sudah mengikuti kegiatan pertemuan virtual dengan baik pagi hari ini. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi lebih baik ya ayah bunda di semester 2 ini. Dan intinya anak-anak bisa tambah semangat lagi untuk ke sekolah, tambah ceria lagi untuk datang ke sekolah. Baik, saya MC Romi Primasatya mengucapkan terima kasih atas perhatian ayah bunda semuanya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati ayah dan bunda semuanya. Dimaafkan ya ayah dan bunda. Ya Ustaz. Baik, kalau kita bertemu. Open cam dulu. Oke, open kamera. Baik, dipersilakan ayah dan bunda, kita mau foto terlebih dahulu. Baik, baik ya ayah bunda. Siap. 1, 2, 3. Oke lagi ya bunda. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Ya, gaya bebas. Ayo bunda, gaya bebas. Yuk, 1, 2, cheerful. 1, 2, 3. Ya, terima kasih ayah dan bunda semuanya. Sampai bertemu lagi di kegiatan selanjutnya. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf jika dalam pemaparan tadi saya banyak kekurangan dan kehilafan. Saya tadi belum sempat akhiri ya Ustadz Romi ya. Terima kasih, monggo ditutup Ustadz Romi, silakan. Ya, terima kasih ayah bunda. Silakan untuk bisa kembali beraktivitas kembali. Terima kasih Ustadz Ustazah.